Uh, nice. Chris, ngapain kamu? Huh, aku sudah mengambil foto menggunakan HP. 2022 kok masih pakai HP sih? Lihat ini, M100. Cucu, keren tahu. Ini bisa 6 FPS, burst shooting video 60 FPS, 1080p 60 FPS, bro. You don't know? Buy this. 3.8 juta rupiah. It's cheap. Tapi ini juga mahal. Tipis lagi, nggak kayak gitu. Apa itu? Tuh, lihat nih, tuh ada cicit tuh. Bisa. Tuh, cepat. Kamera apa itu? Tidak ada viewfindernya. Nanti ada. Nanti keluar baru. It's your boy Stava on the channel. Dan di video kali ini teman-teman semua, gue mau nge-review kamera M100 ya. Jadi ini adalah dua kamera besutan Canon untuk M series mereka yang dibikin untuk melanjutkan kakak-kakaknya mereka, yaitu M2 sama M10. Karena kamera ini tuh punya spesifikasi di atas mereka, dan fitur-fitur yang ada di dua kamera ini tuh lebih itu terlalu baik. Oke, sorry, tapi ya yang jelas lebih baik daripada si M10, M dan M2. Dia juga punya saudara kembar yaitu M200 yang secara spesifikasi lebih tinggi sedikit ketimbang M100, tapi kebetulan karena temen gue cuma punya ini, jadi kita akan bahas tentang M100. Anyway, gue mau bahas ini karena gue agak kaget pas pertama kali teman gue dengar kayak, "Faf, lu beli kamera apa gitu?" M100. Gue punya M10 dan M10 itu nggak terlalu bagus untuk foto, untuk video itu nggak terlalu bagus. Dan pas mereka si Favian dan Rifki ini beli M100, gue langsung kayak, "Really? You buy this thing, like you buy M100 for sure? Really?" Nggak gini deh, lu lihat deh, kamera ini kecil banget, Pak. Mungil gitu, kayak kenapa lu ambil? Tapi setelah gua dapat file videonya dari Favian gitu, waktu itu kita syuting video yang sebelumnya, lu bisa cek video di sini. Gua agak kaget karena gue pikir full HD, mungkin full HD cuma 30 frame per second. 60, Pak. Full HD 60 frame per second. Ini kamera kecil gini full HD 60 frame per second. Paf, 60 per second itu banyak apa dikit? Banyak. Itu kalau bikin slow motion ya 50%, 30 frame per second itu udah bagus, udah freakingly smooth. So, mari kita bahas kamera ini dimulai dari spesifikasinya. Apa yang membuat kamera ini lebih baik daripada M10? Yang pertama, untuk sensor. Untuk sensor dia sudah lebih besar ketimbang M10, yaitu sensor yang dibawa di dua kamera ini, yaitu M100. Ini 24,2 megapiksel. Dan untuk processing image-nya aja ini sudah tidak menggunakan Digic 6 yang dipakai di M10, tapi udah Digic 7. Memang cuma beda satu doang, tapi beda satu generasi ini sudah membuat kamera ini lebih baik di masalah autofocus, white balance, dan macam-macam yang membutuhkan automatic system. Ini udah lebih baik timbang M10 dan MM sebelumnya. Terus kamera ini sudah bisa menangkap gambar lebih cepat ketimbang M10, di mana M10 itu continuous di single shot ya, di single shot. Itu cuma 4,6 frame per second. 4,6 frame per second itu baru single shot loh. Berarti kalau servonya itu mungkin sekitar 3 frame per second, dan itu lemot banget. Makanya pas pertama kali gue denger mereka ngambil kamera ini, gue langsung kayak, "Really? You taking this camera really?" Tapi ternyata kamera ini lebih kenceng cuy, lebih kenceng, lebih cepat. Karena sekarang sudah bisa menangkap 6,1 frame per second di continuous shoot single focus, ya single point focus. Tapi kalau misalkan servo mungkin ya sekitar kurang lebih sama seperti single shotnya M10, yaitu sekitar 4,6 megapiksel. 4,6 frame per second, which is really goddamn good. Really. Terus tadi yang gue bahas itu full HD-nya sekarang sudah bisa ngerekam di angka 60 frame per second. Itu buat video lo bikin slow motion ini udah lebih dari cukup. It's really fast. Dan ya kurang lebih itu aja sih untuk masalah kayak LCD-nya gitu kan, tombol-tombolnya segala macem, terus kayak port SD card, terus kayak port-port yang HDMI, USB, ya sama-sama aja gitu, nggak terlalu beda. Ya tapi gue agak sedikit kecewa karena masih menggunakan micro USB Type B kalau nggak salah ini, Type B. Pokoknya yang masih gendut itu, belum yang tipis. Dan HDMI-nya udah biasa lah gitu, micro HDMI. Terus ada ini flashlight. Jadi
seperti di M10 juga dia ada pop-up flashlight, jadi bagus lah gitu. Secara segi desain, gue jujur sih gue lebih suka desainnya M10 sih ketimbang desain ini. Kalau ini kayak agak sedikit lebih feminim. Kenapa lebih feminim? Karena dia ada lekukan-lekukan yang it's so unnecessary, so you should not make it like this. But oke, bagus. Dan secara grip juga ya sama-sama aja sih, nggak terlalu beda sama M10 juga. Terus ada tombol menu, tombol ini, tombol Bluetooth atau Wi-Fi. Terus juga ada info, flash, apa ini, bintang-bintang ini. Terus ada exposure conversation sama trash dan cue set. Dan pasti di bawah sini ada yang namanya apa namanya ini, tombol buat preview gambar ya. Coba kita nyalakan dulu ya. Dan kita lepas. Oh ya, kamera ini juga sama seperti M10, dia kitnya itu 1545 dengan bukaannya itu 3,5 sampai 6,3. Jadi konstan. Jadi bukan constant aperture, melainkan variable aperture. Terus kita langsung mulai aja masuk ke dalam menunya ya. Di dalam menunya ini juga sangat-sangat menarik karena untuk metode AF-nya atau apa namanya pemilihan lu mau autofocusnya berapa titik segala macam itu lebih baik ketimbang M10. Karena titik fokusnya di sini ada 49 titik fokus ya, itu satu. Tapi yang bikin gue menarik adalah kalau di M10 itu cuma ada I plus apa AF plus face tracking sama single shot AF. Tapi di sini lu sekarang udah punya zone AF yang dimana di kamera M50, di M6 dan besutan lebih baiknya daripada M10 itu udah punya apa namanya zone AF. Mungkin untuk UI UX itu nggak terlalu beda sama M10, jadi ya hampir sama aja. Cuman tadi itu pengupgradeannya adalah sensornya sekarang lebih gede di angka 24,5 megapiksel. Terus sensor processing powernya sekarang sudah menggunakan Digic 7 yang pastinya jauh lebih baik. Karena Digic 7 ini ya sekarang dia udah bisa nangkep 6 frame per second. Itu memang single shot, belum servo. Tapi get this, with the 6 frame per second on a single focus, berarti dia servonya kurang lebih bakal mirip seperti Canon M10 pas dia menggunakan single shot yaitu 4.6 yang lebih, yang menurut gue bagus banget nih kalau mau denger apa namanya continuousnya itu 4,5 sekian, dan itu adalah kecepatan si M10 bisa, tapi kalau tidak di servo alias di single focus. Tapi ini continuous. How cool is that? Lu mau denger 6-nya? Nih, gue kasih nih ya. Gue kasih 6 berapa second. Loh. Itu kenceng banget. Emang iya gue tahu iya. Single focus bukan servo. Tapi wow, damn. Servonya aja 4,6 sekian lah, itu udah wow, itu udah banyak gitu loh. But ya straight from kamera Canon udah dikenal banget sama orang-orang kayak dia punya apa namanya color tone yang lebih baik ketimbang. Yang jelas lu straight out from kamera, lu kayak pakai standar segala macam, otomatis segala macam, ini udah bagus dari kamera. Tapi kalau lu mau pakai ini profesional sekalipun, ini ada settingan RAW, jadi lu bisa pakai RAW. Ini tadi gue lupa bahas ya, kira-kira power plan dari kamera ini apa ya? Power plan dari kamera ini karena kameranya adalah kelanjutan dari M10, maka dia masih menggunakan power plan yang sama seperti di M10, yaitu adalah LPI 12 dengan kapasitas 875 mAh, which is small but according to this camera, di ini kamera kecil mungil ya. Tapi secara spesifikasi yang gue sebutin tadi dengan fitur-fiturnya, harusnya baterainya ini tidak sedikit tidak tahan lama ketimbang lu pakai M10, karena ya tadi itu kan 6 frame per second terus 24 megapiksel. Digic-nya udah pakai Digic 7 untuk processing image. So according to this, kalau lu nge-shoot terus-terusan ya, itu lu bisa mendapatkan kurang lebih 295 shot sebelum baterainya habis. Itu kalau lu pakai terus-terusan ya. Tapi paling lama itu paling banyak itu sekitar 410 foto ya. Untuk perekaman sekitar 125 menit atau paling lama 4 jam. Iya, 4 jam. So, what? Ya, bagus. Nggak terlalu jelek kok. Dan kemarin gue pakai hampir seharian itu baterai masih sisa setengah sih, nggak terlalu begitu cepat untuk habis. Teman-teman penasaran kira-kira hasilnya gimana dari kamera ini?
Mari kita lihat hasil-hasil foto dan video dengan kamera ini. Oke, halo semuanya. Jadi kali ini gue lagi ngerekam video vlog dengan Canon M100 di 1080p menggunakan HP flagship FPS. Dan penting karena ini HP flagship. Loh, Ki. Loh, Chris. Loh, Ki. Loh, Chris. Loh, Ki. Loh, Chris. Ki. Chris. Ki. Iya, gua ngasih tau lu nggak kalau kamera ini bisa di flip? Nggak kayak jadi lu bisa nge-vlog kayak gini kayak. Oke, halo semuanya. Jadi kali ini gua Dan flipnya bagus, terus juga lensanya kan dia 15 mili ya, jadi cukup wide enough untuk nge-vlog dan ngerekam video vlog dengan Canon M100 di 1080p 60 fps. ya kurang lebih seperti itulah kualitas dari perekamannya dan cukup bagus. Ya gimana nggak bagus men, Full HD-nya 60 frame per second gitu loh. Lu M10 aja cuman sekitar 30 frame per second, tapi kamera ini udah bisa 60 frame per second. So good than enough, more than enough, yeah of course ya. Bagus nggak Chris? Bagus. Kalau Chris udah nge-proof, berarti apa Chris? Kameranya worth it. Mantap. Yang nggak worth it cuma satu doang, bodinya men. Gripnya tuh nggak enak man. Ini terlalu terlalu consumer level yang emang biasa orang-orang pakai. Tapi kalau teman-teman bisa pakai HP, ngegenggam HP, ini bagus, genggamannya bagus. Tapi kalau biasa pakai DSLR, ya depannya nggak ada pegangannya. Ini lu nggak bisa. Kayak di tangan depan gue nggak ada, jadi gue megang kayak gini nih. Lihat nih, megang gue kayak gini gitu. So itu doang sih jeleknya, tapi ya overall udah bagus sih. Jadi kalau teman-teman sekarang mau pindah dari HP mau nyobain kamera, lu bisa gitu pakai ini. Dan kalau misalkan teman-teman biasa pakai DSLR ya, pakai lensa-lensa DSLR, lu kan bisa pakai adaptor. Iya, Canon udah nyiapin adaptornya, dan kalau lu mau beli third party-nya juga ada. Jadi lu bisa pakai ini ke lensa ini gitu loh. Ya, ini gue tunjukin ya. Ini kan lensa kitnya ya, kita buka. Ya, kita put aside. Ini mereknya Viltrox, tapi bisa juga dipakai karena dia hampir mirip. Dan sekarang lu bisa pakai lensa DSLR. Salah satu contohnya adalah ini. Iya, ini lensa tele gede banget, panjang banget, tapi lu bisa pakai di di kamera M100 lu. And it will fit so perfectly fine, dan lu bisa gunain semuanya, mau autofocusnya, mau apa segala macam bisa. So kira-kira kalau sepanjang ini bisa nge-shoot apa Chris? Wildlife or photography. Kamera mobil lagi gak deh, lu lihat bodi kecil banget cuy, tapi ya bisa gitu. Jadi kalau lu mau pindah dari DSLR ke mirrorless M nya Canon gitu kayak M100 ini, lu bisa beli adaptor dan lu bisa pakai lensa DSLR lu, which is really good. Hai kucing. Pussy lover. Ada kucing lagi. Hei Chris, kamu lagi ngapain? Wah, aku sedang foto wildlife. Ada macan. Garang. Foto wildlife kok pakai HP? Emangnya zoomnya bisa sampai ke kucingnya? Kan harus detail fotonya. Kucing ngejilat-jilat. Bisa kok ini ngezoom tuh, lihat tuh. Sini. Ini dong, lihat tuh pakai lensa tele. Jadinya nanti hasilnya bagus, panjang. Emang kameranya bisa gitu, kamera HP? Loh, itu kan ngeblur hasil gambarnya. Kamu tidak bisa mengambil gambar pakai kamera. Loh, tunggu dulu, jangan main ngata-ngatain aja. Lihat nih, aku foto nih. Gak ada viewfinder ya? Iya. Nah, tadi
tadi yang udah lu lihat itu adalah hasil foto dari M100 menggunakan adaptor Viltrox yang harganya sekitar 500 ribuan, 300 ribuan lah paling murah, dengan lensa Tamron 7300 f4 ke f5.6. Lensa teles gede gini dipasangin bodi kecil ini bisa. Dari semua itu yang gue tunjukin, gue bisa bilang kamera M100 ini cukup worth it buat para pemuda yang pengen beli kamera tapi pengen join ke mirrorless tapi nggak mau yang terlalu mahal. Ya ini M100 ini gitu, ini udah worth it banget. Lu bisa pakai adaptor untuk pakai lensa DSLR. So kalau lu adalah orang-orang yang sudah menggunakan sudah menggunakan kamera DSLR, lensa lu semua DSLR, lu bisa pakai lensa DSLR lu di kamera EOS M100 lu. Keren, pakai Viltrox. Mantap gak Chris? Mantap. Ini bener-bener full touchscreen, semua lu pencet nih, Q-nya segala macem, full touchscreen. Lu ke gambar nih, touchscreen semua, gila, full touchscreen pak, ya full touchscreen dan nggak ada delaynya. Ini lu pakai HP, lu pakai ini nggak masalah. Terus juga kalau nggak salah, kalau gue masih ingat ya, lu bisa ngefoto pakai ini pakai disentuh. Jadi iya kayak HP gitu. Lu tinggal aktifin, nanti direkamannya tinggal diaktifin ininya, terus dipencet. Lu pengguna HP pasti akan sangat-sangat termanjakan sama nih kamera ya pokoknya. Ya mungkin kurang lebih itu aja yang mau gue bagikan ya dari M100 ini. Buat teman-teman mau beli silakan. Jadi mari kita tutup aja video kali ini. So ya, thank you. Kalau lu suka video ini, kenapa nggak lu klik like, dan hey, kalau lu baru di channel ini ya subscribe lah, ya nggak? Subscribe nggak? Subscribe kan? Subscribe. Masalahnya kan kalau misalkan lu baru di channel ini, kan channel kita juga baru. Iya juga. Kalau lu baru di sini. Kalau veteran di sini jangan lupa like kita ya. Jangan lupa cari kita di keyword ya. Ya intinya udah like, comment, subscribe. So that's it. Bye.